Halo Pioners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Mang Adun. Oke, semoga Pioners sehat selalu ya, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Semangat juga, karena apa? Mang Adun kayaknya hari kemarin agak gimana gitu. Ya cuman bisa update satu video, yaitu video lagu. Nggak apa-apa lah ya, setidaknya Mang Adun juga sudah pengen berusaha mengusahakan, tapi karena mungkin ya rezeki kita hari itu ya sama segitu dah, gak bisa dipaksakan itu. Makanya pengen nangis, gimana ya, tapi ya sudahlah, yang penting yang lalu sudah berlalu. Kita lanjutkan lagi informasi penvlognya, dan Mang Adun juga sudah banyak banget PR ini yang harus Mang Adun share ke Pioners, dan salah satunya di video kali ini kita akan membahas soal KYC anak ya, atau KYC di bawah umur 18 tahun. Yang jujur aja Mang Adun tuh baru tahu kalau ada opsinya saat melakukan KYC. Di sini bisa Pioners terlihat jelas di situ ya, yang bagian anak itu kartu identitas anak ya, yang paling bawah. Itu Malu udah lama banget ya lulus QSI, jadi lupa kalau ada opsi itu. Dan memang ini kata Pak Erik, kan obrolan sama Pak Erik ya, jadi curhat lah Pak Erik itu, deg-degan gitu bisa lulus atau tidaknya. Ya kita sama-sama doakan yang terbaik ya, seperti itu. Terus karena memang ini baru katanya ya, Mang Adun juga nggak tahu tuh, ada kisaran 2022 kalau tidak salah ya. Dan hati-hati juga, ini pelajaran buat Pioners yang lain ya, barangkali ada yang pengen menginformasikan ke Pioners yang lain, atau ada Pioners lain yang bertanya di room chat manapun ya, Indonesia, Inggris dan sebagainya gitu. Entah ya karena apa, ini cukup jadi pelajaran dari Pak Erik ya, kita sama-sama lihat lah itu di situ dibuat abu-abu ya, yang katanya sama sistem gitu loh katanya ya, tapi nggak tahu. Mang Adun juga sedikit mencurigai, nanti kita akan bahas soal ini lebih lanjut ya. Tapi di sini Mang Adun mengingatkan, hati-hati kalau misalkan Pioners ada yang bertanya ya, atau menemukan pertanyaan dari salah seorang Pioners soal KYC anak seperti itu. Karena di sini padahal ya, yang di kotak orange itu ya, Pak Erik tuh coba pakai kartu identitas anak KIA yang ada nomor NIK, soalnya udah ada yang lolos. Nah itu kan ya, maaf ya, cuman sekedar menginformasikan. Kalau menurut Mang Adun ya, itu malah kalau memang sudah benar ada yang lolos gitu ya, kenapa tidak? Tahunya yang katanya sama sistem nih, Mang Adun tidak mengatakan kata moderator ya. Itu juga Mang Adun nantilah nggak tahu, bingung soal itu ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di video yang akan datang gitu. Itu dibuat abu-abu setelah menginformasikan seperti itu. Dan bahkan ya di sini sampai dengan bahasa yang menurut Mang Adun tidak pantas lah ya. Di situ sama di persegi panjang orange tuh, ngajari yang salah, bodoh kamu, kata gitu. Nah Pak Erik juga sempat kebawa emosi juga ya melihat ya katanya sampai dibodoh-bodohi gitu kan ya. Bukan berarti gimana ya, Mang Adun jujur di sini ya, mungkin Mang Adun juga kalau misalkan mengalami hal yang sama akan tetap merasa tersakiti ya dengan bahasa seperti itu gitu ya. Tapi udahlah, menurut Mang Adun ini ada hikmahnya ya, yang pasti gitu. Kita hati-hati ya, karena apa, mungkin yang moderator juga kan manusiawi juga, dia punya emosi juga kan gitu ya. Ya udahlah, kalau soal itu mah nanti kita bahasnya ya. Jadi gini, Mang Adun tuh baru tahu kalau misalkan di KYC ada kolom soal KYC anak seperti itu ya. Nah di sini jadi sebenarnya yang selama ini diperdebatkan atau dipertanyakan, atau barangkali ada Pioners yang terus bertanya soal KYC anak, itu udah ada gitu loh. Mang Adun sih lupa kalau misalkan ada opsi. Nah ini Mang Adun ambilkan dari kiriman video yang di sini ya.
yang Pak Erik kirimkan, terus Madun screenshot di sini waktu Pak Erik mengisikan nama anaknya di situ ya. Semoga anaknya sehat selalu, panjang umur ya, kita sama selalu mendoakan, saling mendoakan gitu. Di sini ada ternyata, dan Mang Adun tuh baru tahu, walaupun waktu itu Pak Ombang juga sempat bilang katanya KYC anak bisa kan gitu ya. Terus Mang Adun balas tuh, itu kapan Mbah gitu kan, atau info dari mana gimana, itu belum ada belasan lagi kan gitu. Terus Pak Burhan juga, kalau tidak salah Pak Burhan ya gitu, menginformasikan bisa menggunakan KYC anak yang ada nomor NIK-nya, dan itu memang sudah banyak beredar, dan ini benar ya. Ini benar dalam artian seperti ini. Jadi kalau misalkan Mang Adun mendapatkan dari berbagai sumber ya, pernah juga Mang Adun bahas juga yang bisa mendapatkan undangan KYC terus menggunakan KYC atau kartu identitas anak yang ada nomor NIK-nya, atau kartu pelajar yang ada nomor NIK-nya, dan itu memang pioner sudah melakukannya. Cuman Mang Adun memang sejauh ini gitu loh belum ngelihat yang udah ada yang lulus gitu atau sampai migrasi. Nah, di sini Mang Adun juga sempat, kita bisa lihat di sini lah. Ya, di sini di mana? Nah, secara logika di situ ya. Kalau KYC lulus berarti ya sudah diterima Pak. Oh, bukan. Mana sih? Nah, di sini ada juga pioner yang KYC anak di bawah umur lolos juga dan tunggu migrasi. Nah, Bang, yang migrasi inilah yang tidak tahu lolos apa tiga jadinya apa tidak. Nah, jadi gini. Nah, di sini ya, Mang Adun kita cari dulu, tapi anak-anak yang ada sampai, nah di sini nih. Di sini kan gini ya, di sini. Nah, kalau belum migrasi berarti tunggu sampai anak berumur 18 tahun ya, kata Pak Erik. Kemungkinan begitu Bang, katanya. Nah, karena kasusnya gitu sejauh ini pioners yang lain juga pasti ya gitu, atau kemungkin lah itu belum ada yang melihat kalau ada KYC anak itu yang lulus bahkan sampai migrasi koinnya. Oh, itu luar biasa ya. Nah, di sini makanya Pak Erik berkomentar kalau belum migrasi berarti tunggu sampai anak berumur 18 tahun. Kemungkinan begitu Bang. Kemungkinan sama ya. Kita berspekulasi aja di sini. Kalau dalam waktu dekat dah migrasi akun anak, berarti sistem udah canggih dan udah diatur sama Pikortim. Untuk transaksi mungkin belum bisa untuk anak-anak. Ya, anak-anak belum ngerti kan gitu kalau tidak diajarkan. Oke, saya pernah mendengar juga soal ini Pak, yang ini ya, yang situ KYC anak didampingi orang tua gitu kan. Nah, seperti itulah. Terus yang di sini nih balasannya masuk akal Pak, secara bakal geger kalau anak-anak ada yang sampai sudah migrasi Paknya kan gitu ya. Tapi yang dewasa saja ya, KYC-nya masih ada yang belum mendapatkan undangan. Ini kenapa KYC anak itu seolah-olah sulit gitu, dan kalaupun bisa dilakukan itu hanya masuk dalam masa peninjauan seperti itu ya. Di sini Pak Erik tidak mengirimkan ya. Di sini maksudnya tidak mengirimkan, tapi kan karena ada foto KTP beliau jadi hati-hati Mang Adun, nggak boleh ya gitu. Itu pun dalam peninjauan seperti itu. Jadi nanti, nah di sini ya, nanti kalau misalkan lolos dikabari lagi. Nah, di sini nanti hasil KYC-nya lolos atau tidak aku kabarikan sama Abang. Oke, ini Mang Adun ucapan terima kasih ya buat Pak Erik seperti itu. Jadi kenapa KYC anak itu sulit, susah, masih dalam peninjauan atau masih dalam tahap migrasi ya, itu kemungkinan besar ya. Itu memang benar. Karena apa? Kalau dari slot KYC-nya sudah ada di sini untuk anak gitu loh. Cuman Pikortim sepertinya lagi fokus dulu sama KYC dewasa. Seperti itu. Ya karena apa? Karena kalau misalkan KYC itu kan beda-beda sistem lagi ya. Itu pasti dipisah di sananya sama Pikortim gitu loh. Ini untuk mesin KYC anak, ini untuk mesin KYC orang KYC dewasa seperti itu ya misalkan. Karena apa? Karena kalau misalkan kita fokus dulu ke anak ya, Kortim nih misalkan, itu kan nggak seberapa penting kalau Mang Adun katakan. Karena apa? Ketika kalaupun anak-anak itu lulus KYC dan migrasi, dia belum bisa transaksi seperti yang Pak Erik katakan
ya, nggak ngerti lah, apalagi yang usianya nih, punya Pak Erik nih anaknya kayaknya usia 8 tahunan lah seperti itu katanya, atau berapa lah ya kan itu. Jadi masih perlu bimbingan orang tua lah. Tapi kalau misalkan fokus ke KYC dewasa ya, itu sangat bisa dikatakan ya masuk akal gitu loh. Kenapa Big Team fokus ke KYC dewasa? Ya karena banyak hal lah. Ini seperti itu. Mang Adun juga di sini hanya berasumsi saja ya. Oke, jadi di kesimpulan video kita kali ini, yang pertama KYC anak itu sudah ada slotnya. Mang Adun klarifikasi karena jujur Mang Adun baru tahu dan baru ngelihat ada yang digambar ini ya. Itu yang paling bawah ya, itu loh. Jadi sudah ada KYC anak dan itu dilakukan. Ada yang bilang jangan di skip lah, pokoknya intinya isi saja supaya terdeteksi sama Team atau sama sistem ya bahwasanya ini akun aktif. Itu masuk akal, lebih masuk akal ketimbang yang kata moderator di skip dulu aja. Lah itu kan kita sekarang lagi gawat-gawatnya KYC, masa tenggang 6 bulan ya. Kalau misalkan di skip, kapan lagi dapat undangan KYC-nya, kan itu yang repot ya gitu loh. Jadi ya maksudnya bukan berarti nyamain tuh ngimang-ngimangin ke moderator, enggak juga sih, cuman maksudnya ya lebih banyak pioners yang menyarankan ke situ gitu loh ya. Jadi diisi saja. Nah terus untuk klarifikasi yang kedua ya, ini soal KYC anak yang tadi, yaitu ada di hati-hati saat mengirimkan atau menjawab atau apalah di sini di kolom room chat ya. Seperti ini hati-hati karena ini sudah ada bukti membicarakan soal KYC anak atau dikatakan bahkan memberikan informasi yang salah seperti itu. Dan terus yang ketiga kesimpulannya yaitu ini kenapa KYC anak lambat atau mungkin belum diproses, bisa dikatakan seperti itu ya karena Team fokus ke yang dewasa dulu. Terus gimana Mang kalau misalkan KYC anak itu nanti kan bakal hilang, kalau itu harap dimaklum kalau menurut Mang Adun. Karena apa? Karena ya seperti Mang Adun katakan, kita bersyukur lah ya, itu bersyukur istilahnya orang tuanya ada yang menambang pai, ya udah yang penting ada kebagian juga lah ya, ketimbang istilahnya tidak sama sekali. Oke, jadi jangan fokus ke permasalahannya, fokus ke solusinya gitu loh, atau fokus ke yang ada, yang sudah tidak ada mau bagaimana lagi kan gitu ya. Kita misalkan Pak Ridho nih ya, orang tuanya udah lulus KYC kan gitu, terus yang anaknya belum, yang satunya udah, nggak apa-apa, mau bagaimana lagi toh, karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Yang seperti itu. Baik pioners, semoga bisa dipahami. Ini Mang Adun mau OTW aktivitas seperti biasa lagi. Tetap semangat pokoknya ya. Mang Adun juga sama sih. Biar dikatakan tetap semangat ya. Kalau namanya ada wayahnya kita nggak semangat, apalah daya kan gitu ya. Yang penting jalani dengan ceria sajalah ya. Hadapi dengan senyuman seperti itu. Nanti juga semua akan berakhir. Oke? Baik, terima kasih. Mohon pamit undur diri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Bye bye.